Sebelum sang surya terbenam di ufuk barat, aku melanjutkan perjalanan menuju keajaiban selanjutnya yang sering dikunjungi wisatawan, yaitu Kali Pait. Aku rasa Kali Pait menyimpan keajaiban yang bikin banyak orang interested untuk datang ke sana. Selain itu juga bisa dipergunakan sebagai tempat penelitian ilmiah. Karena jika dilihat dari warna air yang hijau kekuningan, menunjukkan ada kandungan asam dalam air tersebut. Inilah Kali Pait, keajaiban yang bakal aku cari tahu awal terbentuknya. Welcome to Magical of Bondowoso. Teman-teman, setelah makan bakso dan minum kopi Arabica jenis wine di kampung Kopi Kluncing, dan waktunya masih panjang, aku mutusin untuk mengeksplor destinasi wisata selanjutnya, Kali Pait. Hari ini aku nggak sendirian, ada Mas Cenil dan Tika yang bakal nemenin aku mencari keajaiban-keajaiban alam yang berada di kawasan kaldera Ijen Purba. Mas Cenil selalu standby di kawasan Black Lava Pelalangan yang merupakan titik awal aku berangkat. Karena sebelumnya Mas Cenil sudah menyampaikan jika ingin mencari keajaiban di sini, lebih asik ngetrip sekaligus adventure pakai jeep yang sudah disediakan bagi para pengunjung. Tanpa berlama-lama, kami langsung tancap gas menuju Kali Pait. Kalau udah ngomongin vibes selama perjalanan, itu nggak akan pernah ada habisnya. Jujur Li, bayangin aja, sepanjang perjalanan terlihat pegunungan dan hamparan pepohonan yang selalu bikin kita terpesona dibuatnya. Tak berselang beberapa menit dari titik awal keberangkatan, kami akhirnya sampai di destinasi wisata Kali Pait yang terletak di kaki Gunung Ijen, lebih tepatnya di desa Paltuding. Akses menuju ke lokasi sangat mudah dijangkau, karena terletak di pinggir jalan menuju destinasi wisata Kawah Ijen.
Sebelum aku eksplor lebih ke dalam di kawasan Kalipait, aku mencoba ngobrol santai bareng Mas Cenil, mengingat aku butuh informasi detail tentang Kalipait. Bro, aku mau tanya, Ya. kenapa daerah sini dinamakan Kalipait? Oke. Kalau pahit, berarti sungai yang pahit itu kan. Ya, pahit berarti kan tidak Istilahnya manis. tidak manis. Ya, kenapa? Itu asumsi orang awam dulu. Mm-mm. Karena tidak bisa dikonsumsi, Ya, airnya pahit, uh-uh. dinamakanlah air pahit. Kalipait. Kali pahit. Jadi sungai yang pahit gitu. Selain airnya nggak bisa dikonsumsi karena pahit, kenapa dikatakan Kalipait? Karena tadi aku explore ya, itu bau banget belerangnya, bro. Ya. Bro, apa karena gara-gara banyak kandungan belerang? Yang jelas, terutama itu gini, kali. Memang sudah kali sungai. ya. Sungai. Aliran Gitu. sungai. Aliran Oke. sungai. Terus pahit, kali Hmm. pahit. Jadi kali pahit itu mengandung aroma belerang. Belerang. Ya. Karena emang ini alirannya dari Kawah Ijen. Oh. Jadi sesar dari Kawah Ijen sebelah barat itu Uh-uh. mengalir sampai sini sampai ke Belawan. Berarti dari Kawah Ijen itu ada aliran sungai Ya. sampai ke Belawan. Belawan. Oh gitu. Sepanjang itu ya, bro ya? Ya, sepanjang itu. Bro, Kalipait sendiri ini masuk wilayah mana, bro? Area Kalipait itu masuk wilayah Bondowoso, Bondowoso. BKSDA Bondowoso. Bondowoso. Cuman aku perhatiin, bro, kalau di beberapa desti itu kan ada ini ya, pos penjaga, ada jupelnya. Ya, Kalau di Kalipait sendiri nggak ada pos penjaganya, nggak ada jupelnya, terus nggak ada tiketing gitu, bro. ya. Dulu pernah ditaruh satu tenaga jupel di sini dari Dinas Pariwisata. Cuman terkait itu ada masalah. Di situ akhirnya berurusan dengan pihak kepolisian. Nah, terus sampai sekarang itu tidak Akhirnya? dikasih jupel lagi atau juru pelihara di sini, sehingga sampah, nah kan Iya. sampah juga. Aku perhatiin banyak Ya. sekali sampah-sampah berserakan, sayang sekali, bro. Ya, Padahal tempatnya keren. tempatnya bagus, alam asri kan, Betul, yang alami banget. Gitu. Betul. Dan jarang kita temukan di daerah lain. Iya. Gitu. Ini buat aku pribadi aset loh, bro. Ya. Tempat sekeren ini ada beberapa titik ya di Magical of Bondowoso yang bakal aku explore. Salah satunya Kalipait. Terus habis gitu juga Kawawurung. Itu memiliki pesona alam yang luar biasa. Khususnya di Kalipait nih, sekali lagi, bro, sayang banget gitu loh. Iya. Sama sampah-sampah berserakan gitu Iya, loh, bro. karena tidak ada jupel, ya. Satu, tidak ada penjaganya di sini. Terus mungkin Ya. kedepannya entah dari pemerintah daerah, Atau dinas terkait. dari dinas terkait. Kalau melihat seperti ini kan tidak enak dipandang satu. Betul. Ya. Terus pengunjung itu juga merasa risih kalau kotor seperti ini. Intinya kita ini harus sadar lingkungan, Betul. harus sadar sama alam. Gitu. Kita tidak kurang ya, diberi kesempatan oleh alam, berinteraksi sama alam. Betul. Gimana caranya kita harus menjaga alam itu sebaik mungkin. Kelestarian alam itu Kelestarian. sendiri. Betul. Berarti melihat kondisi semacam ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah daerah atau dinas terkait, tapi siapapun yang berkunjung ke sini ya harus sadar, ya kan? Ya. Sadar terhadap lingkungan itu sendiri. Ya. Minimal jangan buang sampah sembarangan. Ya, itu. Kalau memang di sini tidak ada tempat sampah, ya paling tidak kita bawa kantong plastik. Ya. Atau kalau enggak, ya taruh di tasnya dulu. Intinya jangan sampai membuang sampah di tempat yang seindah dan sekeren ini. Ya. Ya kan, bro?
tidak enak dipandang juga, kan? Kalau kita merusak alam, suatu saat alam akan merusak kita. Betul, betul. Itu bencana. Iya. Kan? Jadi jangan tanyakan siapa, tanyakanlah pada diri kita sendiri apa yang kita perbuat. Iya. Maka alam itu akan timbal balik kepada kita. Betul. Seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita bisa merefleksikan ke diri kita sendiri. Iya. Kita udah melakukan apa? Kita udah memberikan kontribusi seperti apa terhadap alam. Iya, betul. Paling tidak balik lagi kita harus bisa menjaga alam itu sendiri. Iya. Karena kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, ya itu impact-nya ya ke kita. Ke kita juga. Iya. Akan kembali ke kita. Tidak menuntut kemungkinan tetap terjadi kepada kita. Iya sih. Sayang Eman. banget ya. Dan sayang banget gitu. Bro, itu alirannya tuh di belakang kita, aku perhatiin dari sini tuh airnya putih kayak berbusa gitu, bro. Iya. Itu gara-gara apa, bro? Itu kalau kita lihat di papan narasi di sini, kita sudah menjelaskan banyak kandungan asam sulfat dengan Ca, CO2. Akhirnya kalau dia benturan sama dengan batu atau air, air tawar itu akan menimbulkan busa. Oh, jadi secara ilmiahnya begitu ya, Bro? Jadi destinasi wisata Kalipait ini kalau buat aku pribadi ya ada wisata edukasi karena memang ada unsur ilmiahnya juga yang bisa kita pelajari. Terus dari sisi estetika, keindahannya luar biasa. Setuju nggak sih, Bro? Setuju banget. Makanya kita harus menjaga dan menjaga. Betul. Jaga, jaga, dan terus selalu untuk menjaga. Oke, bro? Oke. Sepakat? Sepakat. Jaga dan saling menjaga. Sebuah pesan yang begitu mendalam dari Mas Cenil, yang merupakan tour guide aku selama pembuatan Project Magical of Bondowoso di kawasan Kaldera Ijen Purba. Aku masih penasaran dengan view di atas Kalipait. Dan Tika sendiri juga udah gak sabar pengen foto-foto estetik di sana. Setelah berkeliling mengitari Kalipait, serta mendengarkan beberapa penjelasan dari Mas Cenil, akhirnya terjawab sudah bagaimana terciptanya destinasi wisata Kalipait. Sesuai dengan namanya, air terjun yang mengalir di sungai ini rasanya pahit dan asam. Berbeda dengan air terjun di daerah pegunungan lain yang terasa menyegarkan. Menurut keterangan di papan informasi, aliran air terjun Kalipait mengandung multi elemen air asam pekat seperti sulfat, kloroda, fluoride, dan senyawa H2SO4 yang tinggi, sehingga dapat menghasilkan kristal gipsum. Saat aku iseng nyobain airnya, ternyata memang pahit bercampur asam, dan suhu airnya tidak panas. Keajaiban di Kalipait sangatlah luar biasa. Bukan hanya sekedar air terjun yang airnya terasa asam dan pahit. Namun, bebatuan yang tersusun begitu cantik membikin setiap wisatawan yang datang ke sini kagum akan keajaiban yang berada di wilayah Bondowoso.
Esok hari kita bakal lanjut explore ke lokasi mata air panas Belawan yang juga tercipta dari aliran kaldera Ijen Purba.